Halo teman-teman, selamat datang kembali ya di channel aku Grand Monolog. Ya teman-teman, kabarnya gimana? Semoga selalu sehat, baik, lancar seperti biasa ya teman-teman ya. Iya, jadi sekarang udah hari kerja lagi ya teman-teman ya. Udah selesai weekend juga. Ini pagi hari ya. Jadi aku sebentar lagi mau kerja ya. Jadi sekarang kan aku kerja di rumah ya, usaha sendiri. Jadi saya sedang kembangin usaha juga gitu ya teman-teman ya. Jadinya waktu lebih fleksibel lah. Cuma memang belakangan agak sibuk ya karena baru merintis ya teman-teman ya. Iya. Jadinya kali ini aku sebelum kerja gitu ya, aku coba bikin satu video monolog ya teman-teman ya. Jadi kita kali ini mau bahas yang santai aja, yang ringan gitu ya. Aku nggak tahu ini udah pernah bahas atau belum ya. Cuma seingat aku belum gitu ya. Karena kan video aku dari dulu sampai sekarang aku nggak pernah ingat ya teman-teman ya. Kadang-kadang aku kepikir apa ya aku bawakan gitu, dan juga nggak ada skrip, nggak ada apa ya. Jadi memang jujur aja teman-teman, memang di tangan aku tidak ada gitu ya. Kalau yang ada skripnya itu kan kita ada catatan ya, kayak ada buku ya, kayak misalnya episode 1 apa 2 3 4 5 gitu ya. Nah ini aku nggak pernah teman-teman ya, nggak ada gitu loh. Jadinya aku biasanya mau lihat-lihat lagi ya, aku lihat langsung dari list video di YouTube aku gitu ya, apa gitu yang apa ada apa gitu. Jadinya memang kalau udah aku bawakan juga aku kadang-kadang mungkin bisa lupa ya. Cuma semoga enggak lah ya teman-teman ya. Iya, jadinya kali ini kita mau bahas tentang ini teman-teman ya. Apakah kalau kita dekat ya, atau kita tinggal, atau kita berada di daerah yang angker, yang dekat, tempat dekat ya angker, apakah daerah kita jadi angker juga, kira-kira seperti itu. Jadi misalnya apakah kayak kita punya rumah dekat kuburan, lantas rumah kita jadi angker gitu misalnya gitu, atau rumah kita dekat rumah duka gitu, jadi rumah kita juga jadi angker, atau kita misalnya nginep di kamar hotel gitu ya. Nah kita tahu tuh misalnya di kamar hotel nomor berapa ada hantunya, nah lalu kita dapetnya tepat di sebelahnya, apakah kamar kita juga kena getahnya jadi angker juga. Nah apakah seperti itu gitu. Nah gini teman-teman ya, jadi berdasarkan pengalaman hidup aku ya, melalui pengalaman, penglihatan dan keyakinan aku sebagai seorang indigo ya. Tapi aku tetap disclaimer ya teman-teman ya, hal itu kemungkinan besar tidak terjadi ya teman-teman. Aku nggak bilang 100% ya, tapi kemungkinan besar ya, yang sangat besar gitu ya. Nggak bisa 100% tetap ya, tetap ada anomali atau ada sesuatu yang aku nggak tahu, pasti ada lah gitu teman-teman ya. Tapi aku berdasarkan pengalaman hidup aku yakinkan secara garis besar yang sangat besar sekali itu tidak terjadi ya. Jadi satu logika mistis yang mesti dipahami itu adalah hantu itu cenderung ya, dia cenderung menjauh dari manusia ya. Jadi dia cenderung menjauh dari nafas aura kita gitu ya, bau kita, nafas kita gitu loh, atau aura kita ya sebagai manusia ya. Jadi misalnya kalau ada rumah di dekat kuburan, apakah hantunya akan ke rumah kita? Itu kemungkinan besar, kalau memang ada hantu ya di kuburan itu ya, itu tidak teman-teman ya. Jadi dia tidak mungkin gitu loh datang ke tempat yang ada aura manusianya, kalau mereka bisa ke tempat yang tidak ada aura manusianya gitu. Jadi itu tidak terjadi teman-teman ya. Ya, jadi kan teman-teman mungkin kalau yang tinggal di kota-kota besar tuh jarang tahu ya. Kalau di kampung-kampung, di desa gitu ya, itu benar-benar kelihatan sekali teman-teman ya, hutan-hutan ada 1-2 rumah gitu ya. Nanti jalan lagi gitu ada 1-2 rumah, jadi rumahnya jaraknya jauh-jauh dan sekitarnya itu adalah hutan. Itu kalau malam itu gelap gitu ya, cuma ada lampu dari rumah gitu ya. Itu apakah rumah-rumah seperti itu jadi angker semua? Tidak ya teman-teman ya. Memang di hutan, di alam itu banyak penampakan, banyak hantu ya, tapi bukan berarti kalau ada rumah di sana itu rumahnya jadi angker. Tidak teman-teman ya, justru mereka tidak akan mengunjungi, tidak akan masuk ke rumah itu, tidak akan ada di dalam rumah itu gitu loh, karena dia tahu di sana ada aura manusia, ada nafas manusia gitu ya. Apalagi kalau manusia ini adalah orang yang baik ya, orang yang bertakwa kepada Tuhan ya, yang benar-benar maksudnya orang baik lah gitu, orang yang hidupnya baik, yang auranya bagus, yang positif, yang terang gitu ya. Itu nggak mungkin ya. Jadi tidak terjadi gitu teman-teman ya, tidak angker. Jadinya rumah itu aman-aman aja gitu loh dari mistis gitu. Atau juga ada rumah yang di sebelah rumah duka misalnya ya, apakah memang di rumah duka itu adalah salah satu tempat yang paling banyak hantunya ya. Hantu itu bisa hantu yang memang udah ada, atau hantu arwah manusia ya. Itu apakah mereka bisa kayak pindah-pindah gitu? Enggak ya teman-teman
ya, teman-teman tetap aman ya. Jadi mereka tidak juga akan bikin rumah teman-teman jadi angker gitu, tidak ya teman-teman. Begitu juga misalnya kayak di kamar hotel atau apa ya, itu sebelah kamar ada hantu, memang ada hantunya itu pun itu tidak ya, dia tidak kayak ke sebelahnya lagi atau apa, tidak ya, dia ada di situ aja, di kamar itu aja gitu loh teman-teman. Jadinya ketika kita udah keluar dari pintu pun udah aman gitu, jadi nggak ya, jadi nggak perlu takut gitu ya di sebelah kamar angker atau di sebelah kamar yang memang ada hantunya, terus teman-teman jadi tidurnya gimana gitu karena cuma sebelahnya doang gitu. Nggak, itu nggak ada efek sama sekali ya teman-teman ya, mau sebelahnya mau lebih jauh juga nggak ada efek gitu. Jadi memang benar gitu ya teman-teman ya. Jadi berdasarkan pengalaman hidup aku ceritakan yang benar ya, memang seperti itu ya. Jadi sifatnya sangat teritorial dan juga dia menjauh dari manusia ya. Jadi logika mistis nomor satunya itu adalah hantu itu cenderung menjauh dari manusia, cenderung ya, nggak semua, cenderung ya. Jadi di mana tempat yang ramai sekali, yang banyak manusianya gitu ya, aura manusia, nafas manusia gitu ya, itu cenderung hantu tidak menyukai ya, yang seperti itu gitu teman-teman. Jadi hantu itu atau penampakan itu cenderung menyukai tempat yang sepi ya, yang nggak ada manusianya. Itu biasanya ada di hutan, di alam gitu, biasanya seperti itu, atau ada di tempatnya kosong gitu ya. Jadi misalnya kayak ada rumah kosong ya, rumah kosong, lalu di sebelah-sebelahnya itu ada manusianya, ada yang tinggal gitu, tapi ada rumah kosong di daerah situ. Nah biasanya hantu penampakan itu ada di situ, jadi dia ke tempat yang nggak ada manusianya. Kira-kira seperti itulah logika mistisnya, seperti itu teman-teman ya. Jadi seperti itu sih teman-teman yang bisa aku sampaikan gitu. Semoga teman-teman bisa dapat apa gitu ya teman-teman. Kalau ada pertanyaan atau apa boleh DM aku di IG ya, atau boleh juga komen, pasti aku balas kalau aku bisa gitu teman-teman. Terima kasih loh teman-teman udah seperti waktu sebentar untuk menonton video monolog ini. Kita sampai ketemu lagi di video aku yang lainnya. Sampai jumpa lagi ya, selamat beraktivitas ya teman-teman ya. Terima kasih.